Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarah-sejarah Islam. Pada video ini, kita akan membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Istri Ali, yaitu Fatimah, merupakan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya, Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang ditunjuk untuk perang tanding di Perang Badar dan Uhud. Setelah wafatnya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasehat yang menyertai 3 khalifah sepeninggal Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, sahabat utama lainnya meyakinkan beliau hingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali, diantaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam, serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab, membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Lalu kita kembali pada persoalan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit, di mana Gubernur Syam saat itu, Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Namun, menghukum para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebab dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama muslim, dan Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena keadaan Madinah sudah tak kondusif, maka Khalifah Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam ke Kufah. Di Kufah, dukungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat tinggi. Kufah juga merupakan salah satu kota pertama yang dibangun oleh kekhalifahan Islam sejak masa Umar bin Khattab. Sementara itu, keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap keputusannya. Di antara mereka adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Untuk meyakinkan khalifah agar segera menghukum pemberontak, mereka berangkat ke Kufah dengan beberapa pasukan untuk menghadap Khalifah Ali. Pada dasarnya, perbedaan pendapat akan tindakan yang benar dalam menghukum para pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Namun bagi Khalifah Ali, tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Khalifah meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah berpendapat, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terelakkan. Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Thalhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama muslim, pemimpin kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.
Meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka, beberapa pihak ekstremis yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Jamal antara kelompok Ali dengan kelompok Zubair bersama dengan Tolhah dan Ummu Aisyah di dalamnya. Perang Jamal ini menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terbunuh dalam kekacauan ini. Sementara Khalifah Ali dan Ummu Aisyah lolos dari pertempuran. Tetapi mereka sangat menyayangkan perang antar sesama muslim dapat terjadi, sebab ini merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, memilih netral dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan penentangnya. Namun, Muawiyah tetap tak bersumpah setia terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sampai Ali menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Kondisi ini membuat Khalifah Ali tak bisa memerintah dengan efektif ketika gubernur terkuat saat itu, Muawiyah, tak mau tunduk pada otoritasnya. Akan tetapi, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kondisi saat itu memang benar-benar membuat Khalifah Ali dalam posisi sulit. Pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi, terjadilah Perang Siffin, perang antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali yang berjumlah lebih banyak berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan pihak Ali, muncul Amr bin As mengajukan perdamaian atau gencatan senjata antara kedua belah pihak untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Amr bin As menjadi tahkim atau penengah di antara kedua belah pihak. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun setuju dengan adanya penyelesaian melalui tahkim atau arbitrase. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah di suatu tempat antara Irak dan Syam. Namun apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari pertemuan ini sulit diungkap dalam sejarah. Namun kesimpulannya bahwa kelompok penengah menginginkan solusi untuk menurunkan Ali dan Muawiyah dari kekuasaan, lalu melakukan pemilihan khalifah baru. Saat hasil arbitrase ini diumumkan kepada kedua belah pihak, kelompok pendukung Ali menentang keputusan karena menganggap terdapat kecacatan dalam hasil arbitrase tersebut. Lalu, ada pula sekelompok pendukung Ali lainnya yang justru menentang Ali bin Abi Thalib karena beliau bersedia menyerahkan nasib kekuasaannya kepada penengah melalui arbitrase. Hal ini membuat terpecahnya pendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok penentang Ali bin Abi Thalib tersebut dijuluki Khawarij, yang artinya orang yang meninggalkan. Sebab, selain menentang Ali, mereka juga menganggap orang-orang yang tak sependapat dengan mereka sebagai kafir. Khawarij adalah kelompok pertama dalam sejarah Islam yang telah melepaskan diri dari konsep ketauhidan secara umum dan menjadi ancaman baru bagi dunia Islam. Khalifah Ali akhirnya memerangi kelompok Khawarij dan berhasil menghancurkan kelompok utama mereka pada tahun 658 Masehi. Namun, bibit-bibit Khawarij tetap tersebar secara sembunyi-sembunyi hingga berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada Muawiyah dan Khalifah Ali sekaligus. Benar saja, percobaan pembunuhan terhadap kedua tokoh tersebut dilakukan pada tahun 661 Masehi. Namun, kelompok Khawarij gagal membunuh Muawiyah karena dijaga ketat oleh pasukan pengawal pribadi Muawiyah. Berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak memiliki pengawal pribadi, ia mengikuti jalan para khalifah sebelumnya yang hidup seperti rakyat biasa. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok Khawarij. Seorang tokoh Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib saat sedang menuju Masjid Agung Kufah. Dunia Islam berkabung dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu, putra Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ia adalah Hasan bin Ali atau saudara kembar Husain bin Ali. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib masih menyisakan perselisihan antara pendukungnya dengan pendukung Muawiyah di Syam. Khalifah Hasan bin Ali melihat keadaan yang tidak menentu antara sesama muslim, di mana kaum muslimin telah lama bertikai antara sesama mereka sendiri sejak wafatnya Utsman bin Affan. Ia melakukan hal luar biasa dalam sejarah kepemimpinan Islam. Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, padahal ia hanya beberapa bulan saja menjadi khalifah. Penyerahan jabatan khalifah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan.
Sebab dengan adanya peristiwa Amul Jamaah membuat berakhirnya perang saudara di kalangan kaum muslimin. Peristiwa Amul Jamaah terjadi pada tahun 61 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itulah, secara resmi kekhalifahan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, sekaligus pindahnya pusat kekhalifahan Islam dari Kufah ke Damaskus yang berada di Syam. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Tetap ikuti video-video kami berikutnya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan berikan komentar di bawah.